Halo semuanya, perkenalkan saya Sarah Nistia, salah satu peserta Latsar CPNS 2024 Angkatan 5 Kelompok 1. Saya bersama teman saya akan melakukan diskusi tentang sistem merit. Silakan Mas Irfan. Oke, terima kasih Mbak Tia. Perkenalkan juga, saya Muhammad Irfan Afif. Di sini saya juga sebagai peserta Latsar CPNS 2024 dari IPB University dan saya juga bersama Mbak Sarah Anistia ini di kelompok 1 ya, angkatan 5. Oke, kita langsung masuk aja ya Mas Irfan ya. Jadi saya akan Ya, bertindak sebagai host dan Mas Irfan akan menjadi narasumber. Kita akan berdiskusi baik, tentang sistem merit. Oke, baik. Terima halo kasih Mbak. Mas Irfan, apa kabar? Halo Mbak Tia. Baik Mbak Tia, bagaimana dengan Mbak Tia? Aku juga baik. Oke, Em, kita langsung masuk aja ya. Jadi Baik Mbak Tia. kita akan diskusi tentang sistem merit. Nah, aku pengen Mhm. tahu nih pendapatnya Mas Irfan. Jadi Mas Irfan Mhm. bisa dong jelasin apa sih sebenarnya sistem merit itu dan sebenarnya kenapa sih kita penting banget sebagai ASN untuk menerapkan sistem tersebut? Baik, jadi sistem merit ini memang sebuah konsep yang memanajemenkan sumber daya manusia khususnya di sektor publik ya, di mana terdapat aspek rekrutmen, pengembangan, ataupun juga bahkan sampai ke promosi pegawai yang nantinya didasarkan pada bagaimana kompetensi dari pegawai tersebut, kinerjanya, ataupun juga prestasinya. Sehingga bukan hanya pada faktor-faktor lain. Misalnya kita bisa ambil contoh ya, ada beberapa faktor kepentingan kayak gitu ya. Kita mengesampingkan faktor kepentingan tersebut. Baik, Oke, seperti itu Mbak Tia. jadi bisa dibilang kita melihatnya dari segi profesionalitas ya. Nah, Betul, eh, betul. tujuannya apa tuh Mas untuk sistem merit ini? Ya, jadi memang tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang profesional, kompeten, dan juga berintegritas, Mbak Tia. Dengan sistem merit ini, kita juga berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan untuk publik, ya, dan juga untuk mengefisiensi kinerja kita, kayak gitu. Nah, Mas, kan kita menerapkan nih ya sistem merit gitu. Pasti ada Mhm. tantangannya, ada juga keuntungannya Betul, betul. gitu. Nah, boleh dong jelasin apa sih keuntungannya kita menerapkan sistem merit ini dan apa sih kelemahan atau tantangannya yang kita hadapi? Ya, jadi memang ada aspek keuntungannya nanti saya akan ceritakan dan juga ada kelemahannya. Untuk dari aspek keuntungan terlebih dahulu dari sistem merit ini, kita bisa melihat suatu kinerja ya, seseorang performa dari kerja seseorang. Kalau dalam hal ini kita berbicara ASN, misalnya seperti itu ya, kita bisa melihat aspek profesionalismenya, aspek kinerjanya, dan juga kita bisa mendorong kompetensi antar pegawai tersebut secara produktif, secara sehat ya, kompetitif dan juga kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nantinya juga kita harus mengurangi praktik KKN dalam implementasinya dan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tapi memang dari keuntungan-keuntungan tersebut terdapat beberapa kelemahan. Misalnya, uh, saya anggap kelemahannya ini sebagai sebuah tantangan ya, di mana bisa saja resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan, misalnya dengan sistem lama, lalu juga butuh waktu dari sumber daya yang tidak sedikit untuk diimplementasikan sistem merit ini. Ada juga kesulitan dalam mengatur kompetensi secara objektif, sehingga kita perlu hati-hati ya eh, untuk menentukan bagaimana keragaman dari sumber daya manusia yang ada dalam suatu sistem kinerja. Dan juga ada kemungkinan terjadinya potensi overemphasis pada kinerja jangka pendek. Jadi gitu Mbak untuk kelebihan dan kelemahannya. I see. Nah, jadi Mas, kita kan udah jelasin nih tadi ya tentang apa itu Ya. sistem merit, terus juga tujuannya seperti apa, keuntungan dan kelemahannya. Nah, boleh dong Mas kasih contoh konkretnya sistem merit ini yang ada di ASN Indonesia. Oke, saya akan kasih contoh dalam kinerjanya untuk di lingkungan kita sebagai PNS. Misalnya di sini adalah saya akan mengangkat sistem manajemen kinerja atau SMK yang diterapkan di beberapa instansi pemerintahan, di mana dalam sistem ini ada setiap pegawai memiliki kontrak kinerja yang jelas, ada evaluasi berkala, ya, itu bisa bulanan, triwulan, ataupun bahkan tahunan. Bisa juga dengan peningkatan kinerja berdasarkan key performance indikator yang terukur, ada juga hasil penelitian yang digunakan untuk menentukan tunjangan kinerja, dan juga pegawai yang dengan kinerja terbaik berpeluang untuk dipromosikan atau dikembangkan. Seperti itu, Mbak.
Nah, oh berarti kita bisa ini ya, saling mengejar kompetensi gitu ya. Nah, kita kan Bisa juga. sebagai Nah, dosen ya, berarti sebenarnya iya bisa nih betul. diterapkan sistem merit. Boleh dong Mas kasih contohnya kita nih sebagai dosen, gimana sih penerapan Ya. sistem merit itu tersendiri? Iya, jadi sebenarnya kalau kita sebagai dosen, kita tidak jauh-jauh dari uh, tupoksi utama kita sebagai dosen untuk mengemban tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, contohnya ini misalnya saya ambil case seperti evaluasi pengajaran melalui feedback dari mahasiswa ya, karena kita tolak ukurnya adalah mahasiswa terutama. Terus habis itu juga penilaian produktivitas penelitian, lihat dari aspek outputnya, luarannya, jumlah publikasinya, dan sebagainya, kontribusi terhadap pengabdian masyarakat, perolehan dana hibah, terus habis itu juga bisa saja terkait dengan pencapaian akademik seperti bagaimana kita sudah menghasilkan sebuah inovasi atau paten, seperti itu. Oh, berarti kalau di dosen itu bisa tergantung Hmm. gimana kita menerapkan tridharma kita sendiri ya secara profesional Betul, gitu ya. ya, Oke, ya, nah dengan penjelasan yang panjang tadi yang ya, akhirnya juga bikin aku lebih ngerti gitu ya. Boleh dong Mas ya. kasih saran gitu dari penerapan sistem merit ini gitu. Adakah Ah, saran-saran yang sekiranya supaya akan lebih baik gitu? Yap, jadi saya memang menekankan bahwa penerapan sistem merit ini sebagai sebuah proses yang membutuhkan komitmen jangka panjang. Kita perlu terus-menerus mengevaluasi dan memperbaiki sistem ini agar implementasinya benar-benar efektif seperti itu. Dan terpenting yang kita harus memastikan bahwa sistem merit ini diterapkan secara adil dan transparan, sehingga kita dapat membangun birokrasi yang profesional dan juga pelayanan publik yang sebaik mungkin untuk masyarakat, bahkan untuk ya kita sebagai ASN untuk Indonesia, harapan ke depannya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Irfan sudah menjadi narasumber pada diskusi kali ini. Buat teman-teman semua dan terutama saya juga jadi lebih mengerti nih apa sistem merit dan juga bagaimana penerapannya di ASN ataupun dosen di Indonesia. Terima kasih atas insight-nya. Terima Eh, kasih juga Mbak Tia. Siap, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tutup ya untuk diskusi kali ini. Baik, Dadah Mas Irfan, dadah semuanya. baik. Sampai jumpa.